Apa kabar Ustaz? Sehat? Sehat, kalau ini kan sehat. Alhamdulillah. Ya, sehat. Pak Ustaz. Sehat, ukti-ukti. Akhirnya sehat. Jomblo-jomblo fisabilillah. Kita mulai ya ini ya. Kita membahas tentang jodoh ya. Takdir jodoh ya. Kenapa kok diputusin gitu ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Makasih Mas Budia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islam dina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada sore hari ini di dalam majelis sharing time saya ingin berbagi kepada kalian tentang salah satu rahasia mental health atau kesehatan mental. Kalau kita membaca secara lebih teliti tentang nasihat-nasihat yang disampaikan Nabi SAW dalam hadisnya, kita akan menemukan sebuah rahasia yang sangat istimewa tentang rahasia mendapatkan kesehatan mental atau tazkiyatun nafs, mendapatkan jiwa, hati, pikiran, perasaan mental yang baik. Kita bisa temukan satu hadis yang disampaikan Nabi, hadis riwayat Tabrani dengan derajat sahih. Nabi SAW bersabda, al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Iman kepada qada dan qadar atau iman kepada takdir yuzilul hamma wal hazan, akan menghilangkan, melenyapkan al-ham wal hazan. Apa itu al-ham dan hazan? Al-ham wal hazan itu adalah mental illness atau mental problem. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, al-ham itu adalah long grieving. Al-ham itu adalah larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Al-ham itu adalah trauma tentang masa lalu. Al-ham itu adalah luka yang belum sembuh. Al-ham itu adalah marah dan kecewa kepada orang lain atau bahkan kepada diri sendiri. Itu disebut dengan al-ham. Harus pakai 2M karena ada tasydidnya. Kalau 1M, HAM, itu hak asasi manusia. Al-ham itu artinya kesedihan yang berlarut-larut karena trauma, karena kecewa, karena marah, inner child, luka pengasuhan dan seterusnya. Itu disebut dengan ilham. Yang kedua al-hazan. Al-hazan itu kalau dalam bahasa yang sekarang sering dibahas di mental issue adalah anxiety, kecemasan atau ketakutan atau kebimbangan dan kebingungan dalam menentukan pilihan-pilihan di masa depan. Biasanya dipengaruhi juga oleh trauma masa lalu, makanya dia agak bimbang, bingung untuk kembali membuka hati, takutnya terluka lagi seperti waktu itu. Nah, ini namanya al-hazan. Sehingga dalam bahasa Arab, kata al-hazan itu lebih tepat diterjemahkan khawatir atau cemas ketimbang sedih. Walaupun yang populer di Indonesia, hazan itu identiknya dengan kesedihan, maka muncullah istilah la tahzan, sampai ke Indonesia diterjemahkan jangan bersedih.
Padahal kata la tahzan, terjemahan yang lebih tepatnya bukan jangan bersedih, tapi jangan khawatir. Karena konteksnya waktu itu Abu Bakar sedang mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah SAW. Cemas dengan keadaan Nabi yang hampir ketangkap sama musuh dalam Gua Thur, sehingga Nabi menenangkan Abu Bakar dengan kata-kata la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Maka alhammu wal hazan, long grieving dan anxiety ini bisa dihilangkan, bahkan bukan cuma dikurangin atau diobatin, sampai dihilangkan oleh al-iman bil qada wal qadar, imannya seseorang yang kuat kepada qada dan qadar atau takdir. Ini good news sekaligus sebuah rahasia yang kita bisa temukan di dalam hadis riwayat Tabrani. Betapa iman kepada takdir itu bukan sekedar wawasan tentang rukun iman yang keenam. Iman kepada takdir itu bukan sekedar hafalan. Iman kepada takdir itu bukan sekedar pengetahuan, tapi iman kepada takdir itu adalah sebuah kebutuhan kalau kita pengen dapetin kesehatan mental. Kenapa banyak orang yang mengeluh tentang kenyataan hidup? Kenapa banyak orang yang takut dengan masa depan? Kenapa banyak orang yang masih berandai-andai tentang masa lalu? Itu salah satu penyebabnya adalah dia belum paham tentang konsep iman kepada takdir. Bukan gak beriman, tapi belum paham makna dari al-iman bil qada'i wal qadar. Bagaimana caranya iman kepada takdir berpengaruh kepada mental? Apa hubungannya antara iman kepada takdir dengan kesehatan mental atau mental health? Maka kita perlu belajar iman kepada takdir secara utuh, sehingga nggak menjadi sesuatu yang klise lagi dalam benak kita, atau tidak hanya sebatas wawasan ataupun pengetahuan saja. Iman kepada takdir adalah obat. Iman kepada takdir adalah healing, kesembuhan. Iman kepada takdir adalah solusi jalan keluar terhadap semua keluh kesah mental dan pikiran kita selama ini. Inti dari iman kepada takdir itu, atau kata para ulama, buah dari iman kepada takdir itu ada dua. Jadi kalau orang iman kepada takdirnya baik, maka hasilnya dua. Yang pertama, munculnya ridho, dan yang kedua, munculnya sifat tawakal, atau orang Arab lebih suka nyebutnya tawakul. Sampai di Indonesia, tawakal. Orang yang iman kepada takdirnya baik, maka dia akan memiliki sifat ridho. Dan dalam teori tentang mental health, ada satu teori dengan bahasa the power of acceptance, keajaiban atau kekuatan dari penerimaan. Karena ridho itu artinya berdamai, menerima, tidak protes, tidak mempertanyakan, tidak menolak, tidak berandai-andai. Ridho artinya menerima, yang selama ini dalam keseharian kita sering mengistilahkan dengan ikhlas. Walaupun istilah ikhlas itu kurang tepat untuk keadaan. Biasanya ikhlas itu harusnya dipakai untuk ibadah. Tapi kan di Indonesia udah terlanjur ya udah ikhlasin aja. Padahal kalau ikhlas itu temanya tentang ibadah sih. Sholat harus ikhlas, puasa harus ikhlas, baca Al-Quran pasti surat Al-Ikhlas. Harus ikhlas maksudnya gitu kan. Jadi ikhlas itu konteksnya adalah ibadah. Kalau tentang keadaan, musibah, ujian hidup, bahasa yang lebih tepat itu bukan ikhlas tapi ridho. Ridho dalam bahasa kita disebut dengan nerimo. Bahasa halusnya nerimo apa? Legowo. Boleh. Tapi kalau misalnya ketika kita dapat masalah ataupun ujian hidup kita protes, sampai malah kita tantrum di hadapan Allah, itu berarti kita belum paham tentang hakikat takdir. Maka muncullah istilah jangan ya dia. Apa sih? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, buah dari iman kepada takdir, kata para ulama, adalah munculnya ridho dan tawakal yang baik dalam hati manusia. Ridho tentang masa lalu atau apa yang sudah terjadi, tawakal tentang masa depan apa yang belum terjadi. Kurang itu.
Kok bisa iman kepada takdir itu membuat kita ridho, membuat kita tawakal? Karena orang yang beriman kepada takdir, dia paham semua yang terjadi dalam hidupnya itu adalah ketentuan Allah. Bukan semata-mata kesalahan dia, bukan semata-mata kesalahan orang lain, bukan semata-mata sesuatu yang gak perlu terjadi sehingga dia berandai-andai seandainya dia bisa mengubah semuanya yang terjadi. Bukan tentang itu aja. Semua yang kita alami dalam hidup kita di masa lalu adalah ketetapan Allah. Sehingga ketika kita paham tentang hakikat ini, kita akan ridho. Saya ridho. Misalnya menjadi seorang anak dari orang tua yang begini. Saya ridho menjadi saudara dari kakak yang begini. Saya ridho menjadi istri atau suami dari pasangan yang begini. Saya ridho punya anak yang begini. Saya ridho punya ipar, walaupun ipar adalah jadi ridho dengan segala ketentuan dan fakta hidup. Karena apa? Karena semua itu adalah ketentuan Allah. Ini ridho, sehingga dia tidak larut dalam keluh kesah. Kenapa ya? Harusnya bla bla bla. Berbagai macam bentuk keluh kesahnya. Bahkan sampai tantrum di hadapan Allah, marah-marah. Allah maunya apa? Allah nggak adil kepada saya. Itu karena dia nggak ridho, dia nggak bisa menerima dan berdamai dengan kenyataan. Maka penerimaan atau berdamainya kita dengan kenyataan itu adalah ridho, dan ridho adalah buah yang tumbuh dari iman kepada takdir. Dan ridho inilah yang menghilangkan alham, long grieving tadi, kesedihan yang berlarut-larut. Apa yang buat kita masih sedih sampai hari ini? Udah setahun, udah 2 tahun, udah 10 tahun. Maka belajarlah berdamai. Berdamai kalau apa yang kita inginkan gak semuanya terwujud. Berdamai bahwa faktanya kita gak bisa bareng sama dia. Berdamai kalau dia udah jadi milik orang lain, bahkan udah bahagia, sekarang lagi di Paris. Mau dari mana? Masih following pakai akun kedua. Kau usah tahu banget pengalaman. Jangan direkam ya, ini viral, jadi fitnah. Bercanda. Jadi ketika kita ridho, kita berdamai dengan sebuah kenyataan, kita nggak akan lagi sekedar larut terus-menerus dalam kesedihan dan penyesalan, merasa bersalah secara berlebihan sampai akhirnya kita benci kepada diri kita sendiri, atau karena kesalahan seseorang kita benci sama orangnya. Ya mungkin nggak mudah untuk bisa melupakan kejadian itu, nggak mudah untuk melupakan kejahatan dan kesalahan itu, tapi bisa nggak sekedar berdamai bahwa itu udah terjadi, mau gimana lagi coba. Dan itu terjadi bukan semata-mata hanya faktor kita, faktor dia, tapi faktor Allah. Allah yang menentukan demikian, baik ataupun buruk. Sebelum nanti kita lanjutkan penjabaran tentang ini. Dan ini nggak boleh kita skip ya, nggak boleh kita dengar setengah-setengah, nanti malah jadi rancu. Saya paham apa yang muncul, pertanyaan-pertanyaan di benak kalian tentang masalah ini. Kalau Allah gitu, kalau Allah ini kenapa begini dan segala macam, nanti akan kejawab satu persatu. Sehingga kata ridho adalah kalimat atau perasaan yang membuat, yang menjadi obat terhadap penyesalan dan kesedihan di masa lalu. Lalu tawakal itu artinya berpasrah. Pasrah itu artinya memasrahkan, kan itu bahasa Jawa ya. Memasrahkan sesuatu, arti memasrahkan itu apa? Menyerahkan, kan? Menitipkan, kan? Maka kata tawakal itu dari kata wakil, artinya mewakilkan, memasrahkan, menyerahkan, menitipkan masa depan kita kepada Allah, dan biar Allahnya yang atur, karena Allah Maha mengatur dengan takdirnya. Kita hanya ikhtiar, kita hanya berusaha, kita hanya memberikan effort terbaik kita, tapi hasilnya kita serahin kepada Allah. Allah nggak akan mengecewakan kita, baik ataupun buruk. Allah tidak akan mengecewakan kita. Kita serahin aja kepada Allah saja. Itu namanya tawakal. Dan tawakal membuat seseorang itu tenang dan nggak ada lagi rasa anxiety tentang masa depan. Gimana kalau ini? Gimana nanti kalau ternyata setelah menikah salah jodoh, yang namanya marriage is scary. Gimana kalau setelah menikah justru saya dikecewakan, suami saya ternyata orangnya
temperamen. Gimana kalau ternyata setelah menikah pasangan saya selingkuh? Gimana kalau ternyata dia suka sesama jenis? Gimana kalau dia adalah seorang orang yang buruk? Gimana kalau ternyata sifat-sifat aslinya kelihatan setelah menikah? Gimana kalau dia nggak bisa memberikan aku nafkah? Gimana kalau udah punya anak nggak bisa merawat anak itu dengan baik, nanti malah mentelantarkan? Semua kecemasan tentang masa depan yang belum terjadi titipkan kepada Allah. Tugas kita hanya ikhtiar semaksimal mungkin, dan Allah tidak akan mengecewakan. Apapun hasilnya Allah tidak akan mengecewakan, nanti akan dijawab. Jadi teman-teman, poin pertama yang saya ingin sampaikan kepada kalian adalah iman kepada takdir adalah obat untuk menyembuhkan al-hamma wal hazan, menyembuhkan trauma masa lalu atau kesedihan yang berlarut-larut, dan juga menyembuhkan kecemasan di masa depan. Iman kepada takdir adalah rahasia memiliki kesehatan mental. Hadis riwayat At-Tabrani. Makanya penting sekali belajar iman kepada takdir ini. Penting sekali memahami ayat-ayat tentang takdir, hadis-hadis tentang takdir, teori tentang takdir. Jangan sampai kita meyakini takdir itu secara klise. Jangan sampai kita menghafal takdir hanya sebagai rukun iman saja, tapi kita nggak paham maksudnya dan seolah-olah nggak relate rukun iman ini ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Semuanya relate. Beriman kepada Allah itu relate dalam daily life. Beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada akhirat, dengan mulai kiamatnya, sakaratul mautnya, surga nerakanya, alam kuburnya, alam barzakhnya, mahsyarnya, hisabnya, kemudian dinding pemisahnya, kemudian cahayanya, kemudian syafaatnya, kemudian siratnya, kemudian baru surga dan nerakanya. Semua itu relate dalam kehidupan daily life kita. Nggak ada teori Islam yang cuma jadi wawasan doang, sehingga orang yang paling baik adalah yang paling banyak hafalannya. Bukan kayak gitu mengamalkan Islam. Termasuk hari ini kita pengen belajar tentang gimana caranya memahami takdir, lalu kita beriman kepada takdir yang akan membuat kita bisa mendapatkan mental health, kesehatan mental. Kata para ulama, teman-teman, ada 3 cara berdamai dengan takdir. Ada 3 cara berdamai dengan takdir atau beriman kepada takdir. Kalau kita bisa mengamalkan 3 cara ini, insya Allah takdir benar-benar yuzilul hamma wal hazan, akan menghilangkan trauma dan anxiety kita. Cara yang pertama adalah ucapkanlah kata qadarullah. Cara yang pertama adalah ucapkanlah kata qadarullah. Sering-sering katakan qadarullah. Cara yang kedua adalah belajar meyakini semua takdir itu baik, karena sesungguhnya Allah Maha Baik. Belajar meyakini semua takdir itu baik, karena sesungguhnya Allah itu Maha Baik. Cara yang ketiga adalah berdoalah agar Allah merubah takdir kita, karena sesungguhnya takdir itu bisa berubah. Cara yang ketiga, berdoalah agar Allah merubah takdir buruk menjadi takdir baik, karena sesungguhnya takdir itu bisa berubah. Ini 3 tutorial atau life hacks kalau kita pengen berdamai dengan takdir, artinya berdamai dengan kenyataan-kenyataan hidup. Oke, kita bahas yang pertama. Sering-seringlah katakan qadarullah. Hari ini kata qadarullah itu mulai agak dipahami dan dimaknai secara klise oleh anak-anak hijrah. Karena kan anak-anak yang baru hijrah itu suka 4 kata kan. Pertama kata ain, kedua kata istidraj. Setiap kali dia melihat temannya sakit, kayaknya kamu kena ain deh. Padahal Nabi, kalau ada orang sakit, Nabi bilangnya bukan kena ain, Nabi bilangnya la ba'sa, tahur insyaallah. Gencana yo, kata Nabi. La ba'sa, gencana yo. Tahur insyaallah. Ini penggugur dosa insyaallah.
ini mengangkat derajat insya Allah, ini membersihkan insya Allah. Malah dimotivasi, bukan dijudge, kamu kena air, kamu keseringan selfie sih, kamu terlalu narsis sih, kamu terlalu aktif di TikTok sih. Ya iyalah aktif di TikTok, orang dia jualan ya. Jadi nggak bisa selalu kita hakimi orang dengan air. Ada teman sakit, air. Teman beli motor, kayaknya dia kena istidraj ya. Dia dapat pujian air, dapat anugerah istidraj. Teman lulus tes ujian di salah satu universitas favorit, kasihan banget ya dia istidraj. Kamu nggak lulus? Ya alhamdulillah aku nggak kena istidraj. Karena dia nggak lulus karena emang dia nggak belajar. Yang itu lulus karena dia sungguh-sungguh misalnya. Jadi jangan gampang menghakimi orang istidraj. Siapa tahu ketika dia dapat nikmat itu karena amalan-amalan ibadah rahasia dia. Mungkin dia ahli tahajud, mungkin dia ahli puasa, mungkin dia ahli sedekah. Jadi jangan terlalu mudah untuk menghakimi orang ain dan istidraj. Walaupun ain itu masalah penyakit yang bahaya, tapi nggak boleh untuk menghakimi orang lain. Sifatnya hanya untuk waspada aja. Istidraj juga kayak gitu. Istidraj itu kalau di ayatnya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, itu tuh untuk orang-orang kayak Firaun, Haman, Qarun, Ad, Samud, Ashabul Ailah, Ashabul Aikah, atau kaum Sodom. Mereka yang istidraj, yang Allah berikan kelimpahan harta, kekuatan fisik, tapi membuat mereka semakin lupa kepada Allah. Itu namanya istidraj. Bukan. Oke, dua itu ya. Ada dua lagi kata yang sering diucapkan sama anak-anak hijrah. Kata apa? Insya Allah sama qadarullah. Besok datang ya di acara aku, insya Allah. Itu pun rame. Mana tulisan insya Allah yang benar? Insyaallah, insya Allah, insya Allah. Rame. Padahal semuanya salah. Kalau mau yang benar, tulis pakai bahasa Arab. Kalau nulisnya pakai bahasa Latin, nggak ada yang benar. Udah biarin aja, namanya juga literasi kan. Menulis Arab ke huruf Latin, nggak ada yang benar-benar persis. Mau insya Allah kayak, insya Allah kayak, insya Allah kayak, tulis aja pakai Arab lah. Alif, nun, shin, dan seterusnya. Besok datangnya ada acara aku, insya Allah. Terus dia nggak datang. Lusanya ditanya, kenapa kamu kemarin nggak datang? Alhamdulillah. Kok kamu nggak pernah bayar utang? Alhamdulillah. Kenapa kamu ngambil makanan aku? Alhamdulillah. Jadi qadarullah itu udah klise banget pemaknaannya. Jadi kayak excuse gitu, kayak escape gitu kan. Kayak dia lari dari tanggung jawab pakai kata-kata qadarullah. Padahal arti qadarullah itu bukan itu. Qadarullah itu yang disampaikan Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi gini, kalau kalian ditimpa satu musibah, janganlah kalian mengatakan seandainya aku melakukan ini dan ini, akan tetapi hendaklah kalian mengatakan ini adalah takdir Allah, apa yang Dia kehendaki terjadi, karena perkataan lau dapat membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim. Apa maksudnya? Kalau kita mendapatkan satu musibah atau satu ujian dalam hidup, kayak ada sebuah peristiwa yang sudah terjadi, ada satu pengalaman buruk yang terjadi di masa lalu, jangan pernah mengatakan lau anni fa'altu kaza kana kaza. Jangan sampai kita mengatakan seandainya aku berbuat demikian maka nggak akan kayak gini. Seandainya dulu aku kayak gini maka nggak akan kayak gini. Jangan katakan itu. Misalnya kita mau keluar kota, terus kita memutuskan pakai kendaraan pribadi. Di tengah jalan kendaraannya rusak, mogok, atau mungkin bannya bocor. Terus dalam kondisi kayak gitu kita mengatakan, coba tadi kalau naik kereta mungkin udah sampai. Coba kalau naik pesawat mungkin lebih cepat. Ini gara-gara pakai mobil pribadi akhirnya kita jadi bermasalah di tengah jalan. Jangan katakan itu. Jangan katakan lau. Lau itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Kalau. Arti lau seandainya, jikalau. Jangan katakan demikian. Kenapa? Lau membuka pintu syaitan.
Apa pintu syaitannya? Waswasah. Yang jadi bahasa Indonesia was-was. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dia membuat was-was di dalam hati ataupun dada manusia. Itu dibuka oleh apa? Oleh kata-kata seandainya, lau. Makanya kata Nabi, jangan katakan lau anni fa'altu kada wa kada wa kada wa kada dan seterusnya. Seandainya aku begini. Jangan katakan itu, tapi katakan saja qadarullah ma syaa kan. Ini semuanya takdir Allah. Ini semuanya ketentuan Allah. Ini semuanya ketetapan Allah. Ini semuanya pengaturan Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Akhirnya kita ridho. Akhirnya kita berdamai. Coba ya, kalau dulu waktu itu aku menurut, mungkin aku nggak akan kayak gini. Coba ya waktu itu kalau aku misalnya nggak kesana, mungkin nggak akan terjadi ini. Coba ya waktu itu kalau aku sabar dikit, mungkin kami masih bareng. Coba waktu itu kalau aku nggak terlalu baper, mungkin aku masih di grup itu. Salah sendiri sih oleh grup. Coba ya kalau waktu itu aku nggak unfollow, pasti akunnya nggak di private. Apalah. Coba ya kalau waktu itu aku maafin dia, mungkin dia nggak akan ninggalin aku pas lagi sayang-sayangnya. Jangan katakan coba ya, atau seandainya, atau jikalau, yang maknanya berandai-andai. Tapi katakan saja qadarullah. Mungkin memang takdirnya kayak gini. Ini takdir Allah, ini ketentuan Allah, ini ketetapan Allah, ini pengaturan Allah. Kembalikan kepada Allah bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk belajar berdamai dan menerima kenyataan. Kenapa? Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu memang ketentuan Allah. Coba kalian buka firman Allah di dalam surat Al-Hadid, surat 57 ayat 22 dan 23. Surat Al-Hadid, surat 57 ayat 22 dan 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ma asaba min musibatin fil ard wa la fi anfusikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi, mau bencana, mau badai yang kemarin di Tampa, Florida, mau dia perang, mau dia tsunami yang pernah menimpa di kampung saya di Aceh, ibu saya meninggal, kakak saya meninggal dalam musibah tersebut, atau fi anfusikum, bencana yang menimpa dalam kehidupan pribadi kalian, baik yang kolosal di bumi ataupun yang personal dalam kehidupan kita pribadi. Semua bencana itu illa fi kitabin, sudah tercatat di dalam kitab takdir. Sudah tercatat di dalam kitab takdir. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semuanya sudah dicatat di kitab. Kitab di sini artinya kitab takdir. Jadi tidak ada yang menimpa kalian di bumi atau dalam kehidupan pribadi kalian di antara musibah-musibah illa fi kitab. Memang sudah dicatat 50.000 tahun yang lalu. Emang sudah dicatat di langit, emang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Bahkan min qabli an nabra'aha, sebelum hal itu terjadi. Catatannya sudah ada sebelum hal itu terjadi. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah sekali bagi Allah. Tidak ada yang sulit. Buat apa kita memahami ini? Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidak terlalu berkeluh kesah, supaya kalian tidak larut dalam penyesalan, dalam rasa bersalah, dalam rasa sedih yang berlarut-larut terhadap apa yang tidak kalian dapatkan, dan juga supaya kalian tidak lupa diri dan sombong ketika kalian mendapatkan satu kebaikan.
kebaikan. Allah nggak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Apa yang bikin kita sombong? Ketika kita lupa bahwa semua yang kita dapatkan dalam hidup itu adalah takdir Allah, bukan kehebatan kita. Seorang ayah ketika orang memuji anaknya ganteng banget, siapa dulu bapaknya? Ini anaknya pintar banget, lihat ibunya dong, kan gitu ya? Karena jari nih, qila wa qala, cenah, katanya anak itu kalau kecerdasannya ikut ibu, kalau fisiknya ikut ayah. Jari nih, benar nggak sih? Namanya juga jari soko. Ne itu soko, ya itulah, nggak jelas ne itu siapa. Ne itu kan kalau dalam bahasa Arab imbuhannya adalah hu atau ha. Ini apa sih beratnya? Balik lagi. Ternyata ketika seseorang mendapatkan anugerah, anaknya pintar, anaknya cantik, anaknya ganteng, kalau dia lupa bahwa ini adalah ketentuan Allah, dia akan memuji dirinya. Lihat bapaknya, lihat ibunya, lihat pamannya, lihat kakeknya, lihat sepupunya, entah lihat siapa tetangganya, semua ngaku-ngaku kalau udah ada kebaikan. Ini saya, anada, ini saya nih, karena saya hebat, karena saya orang yang pintar, karena saya dan segala macam. Ketika dia sukses dalam karir, dalam bisnis, dalam segala urusan, dia memuji dirinya, padahal kesuksesannya takdir Allah. Dan begitu juga ketika dia mendapatkan ujian, dia hanya menyalahkan dirinya dan orang lain, padahal ujiannya adalah takdir Allah. Likaila ta'saw ala ma fatakum, supaya kalian jangan terlalu bersedih atas apa yang tidak kalian dapatkan, wala tafrahu bima atakum, dan juga jangan terlalu sombong dengan apa yang kalian dapatkan. Kok bisa? Karena semuanya fi kitab, sudah dicatat di dalam kitab takdir. Jadi belajar meyakini takdir artinya belajar meyakini semua yang kita alami ini adalah kehendak Allah. Bahkan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh ke tanah kecuali itu adalah takdir Allah. Tidak ada satu tetes pun air hujan yang jatuh ke tanah dan Allah yang memilih detail setiap lubang-lubang di tanah itu akan ditumpahi dengan air hujan mana. Semuanya adalah ketentuan Allah, pengaturan Allah. Allah mengatur semuanya secara baik dan sempurna. Allah berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 5, yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Allah mengatur segalanya dari langit, kemudian naiklah kepadanya malaikat-malaikat dengan perjalanan yang satu harinya mereka sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Apa maksud dari ayat ini? Ini bukan tentang Allah di mana ya. Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah itu bukan bertempat. Itu hanyalah makna-makna majazi. Tapi hakikat dari kalimat ini adalah bahwa Allah mengatur semuanya. Allah mengatur semuanya, yang di langit, yang di bumi, yudabbir. Allah yang mengatur segala urusan itu, termasuk hidup kita, Allah yang atur. Maka ketika kita punya masalah, ketika kita, apakah cuma masalah yang Allah atur? Enggak sih. Nikmat juga Allah atur, cuman kan kalau nikmat nggak mungkin kita keluh kesahkan kan. Kamu kenapa kok ngeluh terus? Ya soalnya aku orang sukses banget. Ada orang kayak gitu. Kenapa aku cemberut? Ya hidup aku bahagia banget. Aneh kan? Jadi nggak perlu dibahas. Kalau urusan nikmat, anugerah nggak usah dibahas lah. Pasti kita jadi orang yang kayak ridho banget lah. Yang jadi masalah kan kita kurang ridho dengan ujian. Kurang ridho kalau doa kita merasa nggak diijabah. Kurang ridho kalau kita udah effort, hasilnya nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, bagaimana kita berdamai dengan semua itu? Meyakini semua itu diatur oleh Allah, bukan kita yang atur. Allah yang atur. Sehingga ketika kita dapatkan itu semua, kita katakan qadarullah. Sampai Nabi SAW bersabda, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah.
Tidaklah beriman seseorang hamba sampai dia meyakini bahwa takdir baik dan buruk itu semuanya dari Allah. Wa hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ah wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibah. Tidak beriman seseorang sampai dia memahami apa yang menimpanya tidak mungkin meleset darinya, dan apa yang akan meleset darinya tidak mungkin menimpanya. Itu iman kepada takdir. Apa yang sudah ditakdirkan akan menimpa kita, nggak akan meleset dari kita. Dan apa yang ditakdirkan meleset dari kita, nggak mungkin menimpa kita, baik ataupun buruk. Apa yang ditakdirkan menjadi rezeki kita, nggak mungkin serupiah pun, sebutir beras pun meleset dari hak kita, dari lumbung kita, dari kantong kita, dari panci kita, nggak mungkin meleset serupiah pun, nggak mungkin meleset sebutir beras pun. Dan sebaliknya, apa yang tidak ditakdirkan untuk kita, nggak mungkin menimpa kita walaupun sebutir beras. Bisa nggak kita memahami hakikat ini? Dan ini bukan sekedar syariat, ini hakikat. Kita belajar syariat apa? Belajar syariat itu adalah berikhtiar, berusaha. Makanya Islam itu harus imbang antara syariat sama hakikat. Syariatnya apa? Bekerja. Syariatnya apa? Ta'aruf. Gak mungkin kita ngomongin jodoh tapi kita tidak mau membuka diri, harus ada syariatnya. Tapi setelah kita ikhtiar, setelah kita bekerja sungguh-sungguh, setelah kita belajar habis-habisan, begadang tiap malam supaya bisa lulus di sebuah universitas favorit, itu udah kita penuhi syariatnya. Ternyata hasilnya nggak seperti harapan kita nggak lulus di universitas tersebut. Maka imbangi dengan hakikat, ini takdir Allah. Bukan rezeki saya di sini, rezeki saya di tempat yang lain. Dan Allah Maha tahu di mana Allah menyimpan rezeki saya. Saya tidak tahu. Kembalikan lagi kepada takdir, baru kita bisa berdamai. Tapi ini belum selesai, karena kalau berhenti di sini nanti kita jadi menyalahkan Allah kan? Kenapa Allah nggak menghargai effort saya? Kenapa Allah nggak menghargai usaha saya? Kenapa Allah nggak mendengar doa saya? Bla bla bla. Kalau berhentinya di sini nanti salah paham, malah kita jadi marah ke Allah dan menyalahkan Allah. Tapi bahwa poin ini di awal penting sekali kita paham. Semuanya takdir Allah. Makanya Nabi tadi bersabda dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, kata Nabi, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah wa hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ah wa annama akhta'ahu wa lam yakun liyusibah. Tidak beriman seorang hamba sampai dia meyakini takdir Allah baik dan buruk semuanya dari Allah, dan sampai dia memahami bahwa apa yang menimpanya tidak mungkin meleset darinya, dan apa yang meleset darinya tidak mungkin menimpanya. Disitulah nanti kita akan berdamai. Oh iya, memang dia bukan jodoh saya. Ya sudah, gimana pun cinta mati kita sama dia. Mau kalian sebut dia sebagai first love cake, mau kalian sebut dia sebagai hard love cake, mau kalian sebut dia sebagai unconditional love cake, tapi dia bukan real love, true love. Bukan. Kenapa? Karena dia bukan takdir kita. Udahlah berdamai, dia takdir teman kita. Yang satu kos-kosan yang kita biasa curhat. Dan jangan menyalahkan diri sendiri gara-gara aku curhat sih. Coba seandainya seandainya aku curhat ilaiha belum curhat kepada dia, pasti ya dia nggak akan jadian sama dia. Udah keseringan dengan Tuhan aku sih, akhirnya ternyata malah mereka yang jadian. Jangan salahkan diri sendiri. Besok curhat lagi nggak apa-apa, tapi jangan semua orang itu ya. Artinya kenapa kita menyalahkan diri kita? Kenapa kita nggak menerima sebuah kenyataan? Karena kita nggak paham bahwa jodoh itu Allah yang takdirkan, rezeki itu Allah yang takdirkan, karir itu Allah yang takdirkan, sehat dan sakit itu Allah yang takdirkan. Dari urusan hakikat. Kalau dalam urusan syariat pasti ada sebab akibat. Itu urusan syariat. Urusan syariat fungsinya hanya untuk urusan zahir. Urusan hakikat fungsinya untuk urusan batin. Secara syariat kita introspeksi diri. Kenapa saya sakit? Oh, saya nggak menjaga pola hidup yang baik. Makannya sembarangan, tidurnya sering begadang, kadang-kadang nggak pernah olahraga, atau olahraganya malah over
exercise, akhirnya saya sakit. Ini syariat. Tapi hakikat qadarullah, Allah yang takdirkan demikian. Sehingga syariatnya tetap berjalan, terus memperbaiki diri, hakikatnya tetap menerima di dalam hati. Itulah keseimbangan. Yang jadi masalah, kita memilih salah satunya. Orang yang hakikat banget lah hidupnya, semuanya juga takdir Allah, jadi ngapain saya berusaha? Ini bingung nih, karena dia orang yang si paling hakikat. Ada yang si paling hakikat, ada yang si paling syariat. Yang penting kita berusaha aja, pasti hasilnya nggak akan mengecewakan usaha kita, kan gitu ya. Sehingga begitu ternyata hasilnya mengecewakan, loh kok gini? Akhirnya tantrum. Kenapa bisa tantrum? Karena dia si paling syariat. Kalau yang satu lagi nggak mau ikhtiar sama sekali, karena dia si paling hakikat. Itulah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, keseimbangan, tawazun, wasatiyah. Nggak bisa memilih salah satu di antara dua ini. Dua-duanya penyempurnaan, syariatnya dijalanin, hakikatnya diterima. Karena hari ini kita, ya ini si paling pertengahan, si paling wasatiyah, nggak si paling sih, si wasatiyah. Apa sih? Udah, ini poin rahasia pertama. Bagaimana cara kita berdamai dengan takdir? Belajar meyakini semuanya dari Allah dengan mengatakan qadarullah. Allah juga berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Memangnya kita pikir ada hal yang terjadi di luar izin Allah? Tidak ada. Khairi wa syarrihi, baik ataupun buruk. Memangnya kita pikir ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah? Tidak ada. Semuanya dengan kehendak Allah, baik ataupun buruk. Ini hakikat pertama yang kita perlu sadari. Sehingga kita katakan qadarullah. Kita katakan la haula wala quwata illa billah. Kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan seterusnya kalimat-kalimat pasrah, kalimat-kalimat ridho, kalimat-kalimat menerima, berdamai terhadap kenyataan. Itu hakikat pertama. Jangan sampai kita berpikir bisa aja kejadian sesuatu dalam hidup kita itu terjadi di luar kehendak Allah. Bahaya ini imannya. Nanti Allah punya celah dong, luput dari sesuatu. Padahal Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah nggak pernah ngantuk, nggak pernah lupa, nggak pernah tidur, nggak pernah capek, nggak pernah apa istilahnya kewalahan. Allah itu maha alimun, khabirun, hakimun, qadirun, azizun, dan seterusnya azim. Allah itu maha sempurna. Jadi nggak mungkin ada satu celah sekecil apapun terjadi yang Allah nggak tahu dan Allah nggak berkehendak. Nggak mungkin. Sampai semut sekalipun, makanan semut, rezekinya semut, kapan semut itu mendapatkan rezeki, kapan dia makan, kapan dia tidur, semuanya dalam kehendak Allah, semuanya. Maka ketika terjadi sesuatu, kembalikan kepada hakikat pertama dulu. Qadarullah, ini takdir Allah. Saya berdamai dengan takdir ini. Saya punya pasangan yang misalnya dia sebagai orang yang karakternya ABCZ, secara psikotesnya dia adalah orang yang misalnya kita orang thinking, pasangan kita orang feeling. Padahal saya pengennya jangan yang feeling, saya pengennya yang insting, saya pengennya yang intuiting, karena itu katanya adalah kecerdasan langit. Kan saya udah bumi, saya pengennya yang langit. Atau kan metode psikotes ini banyak ya, ada Stephen, ada MBTI, ada Wotton kan. By the way, saya Kamis Legi. Ya, saya percaya Wotton. Yang saya nggak percaya ramal. Kalau bab ramalnya saya nggak percaya. Tapi kalau bab karakteristik seseorang itu kan sama dengan Stephen, MBTI dan beberapa metode modern tentang psikotes kan. Nah, metode tradisionalnya nenek moyang kita namanya Wotton. Orang Kliwon begini, orang Legi begini, orang Paling begini, ya.
Tapi tentang ramalan, enggak. Karena kalau kita percaya ramalan, ditolak ibadah kita 40 hari rugi banget. Nggak usah sholat sekalian, makin rugi tuh. Ditolak aja rugi, apalagi nggak sama sekali. Jadi yang paling benar pilihannya ya jangan percaya ramal. Tapi kalau karakteristiknya, ya itu metode psikotes ala nenek moyang kita dan itu keren juga sih. Capricorn. Katanya Capricorn itu jodohnya Taurus. Virgo ya? Apa sih? Orang nggak tahu. Oke, kita balik lagi ke pembahasan lagi. Itu nggak penting. Yang paling penting adalah apa? Bahwa kok pasangan saya begini, kok anak saya begini, saya pengennya anak laki-laki, kok dikasihnya perempuan, saya pengennya perempuan, kok dikasihnya laki-laki, saya tuh pengen jadi perempuan, kok jadi laki-laki, saya pengen jadi laki-laki, kok jadi perempuan. Apa sih? Terimalah. Kita sebagai orang Indonesia terima, ini takdir Allah. Kita sebagai orang Jawa, ini takdir Allah. Saya sebagai orang Aceh, ini takdir Allah. Ayah saya fulan, ibu saya fulana, ini takdir Allah. Pasangan saya fulan atau fulana, ini takdir Allah. Saya jadi laki-laki, ini takdir Allah. Saya jadi perempuan, ini takdir Allah. Karena ada orang yang saya kenal, pasien saya, dia nggak terima takdir menjadi laki-laki, sehingga dia pengen jadi perempuan. Jangan buru-buru menjudge LGBT ya, karena menurut saya dia bukan LGBT yang karena ikut-ikutan, lebih kayak nggak paham, tapi akhirnya dia sadar alhamdulillah. Dia di Jawa Barat ya, kan orang Jawa Barat itu kalau manggil perempuan mbak-mbak itu teteh kan. Kalau mas-mas AA. Adiknya yang lapor ke kita karena kita punya rumah untuk menampung pasien mental. Adiknya lapor ke kita, tolong AA saya gitu. Kenapa dia udah jadi perempuan? Saya nggak rela manggil dia teteh. Saya pengen tetap manggil dia Kenapa dia berubah menjadi perempuan? Untungnya belum operasi, cuman ganti casingnya aja lah, cuman ganti outfitnya atau penampilannya. Gara-gara dia diputusin sama pacarnya. Jadi dia ngerasa capek jadi cowok, nggak diperhatikan perasaannya, harus mengerti terus, nggak pernah dimengerti. Nanti kalau udah nikah harus menafkahi, bebannya banyak. Capek saya jadi cowok, saya pengen jadi cewek aja. Akhirnya dia ubah penampilannya jadi cewek, terus dia punya pacar cowok, dia jadi ini gimana sih? Pokoknya dia jadi punya pacar cowok dan dia jadi cewek. Disitulah dia merasa kayak bisa menyalurkan naluri kecewekannya dia katanya. Padahal bukan naluri kecewaan, lebih kepada sakit kecewaan. Saya juga bingung mengistilahkannya. Terus pas adiknya minta tolong ke kita ajak dia diskusi baik-baik, terus kita bawa ke tempat terapi kita, ketemu dengan psikiater, psikolog, terapis, ustadz. Alhamdulillah setelah beberapa lama kita munculkan lagi sisi maskulinnya dia, selera pakaiannya, selera olahraganya, jenis pekerjaannya, semuanya dibangun sisi maskulinnya. Alhamdulillah dia sadar, kembali pakai baju flanel kotak-kotak, celana jeans, karirnya sebagai kuli, dan terakhir beritanya dia udah melamar salah satu volunteer perempuan di tempat kita. Mau menikah dengan cewek, udah sadar alhamdulillah. Sehingga ketika dia balik lagi yang tadinya udah pakai rok, sekarang tiba-tiba pakai celana, udah jadi cowok lagi. Pas pulang ke rumah, adiknya terharu banget, gitu. Hampir salah manggil teh. Kenapa bisa kayak gini? Karena dia nggak paham bahwa kita diciptakan dengan kondisi kita ini. Ya udah, inilah takdir Allah. Nggak usah kita menolak. Aku pengen jadi orang Korea. Aku pengen jadi orang Afrika. Aku pengen jadi orang Pindavan. Pindavan itu kalau makan enak tuh. Udah lah, jadi orang Jawa aja, jadi orang Indonesia aja udah. Aku pengen jadi orang Bahrain. Oke ya, lanjut. Yang kedua, gimana cara kita berdamai dengan takdir?
Cara yang kedua adalah belajar meyakini semua takdir itu baik karena Allah Maha Baik. Semua takdir itu baik karena Allah Maha Baik. Apa firman Allah Subhanahu wa taala atau hadis Nabi dulu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dengan derajat sahih dari Anas bin Malik. Ajibtu lil mu'min innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lah. Aku takjub sekali kepada orang beriman karena sesungguhnya Allah tidak mentakdirkan sesuatu untuk orang yang beriman kecuali itu pasti yang terbaik untuk dia. Nabi bilang aku takjub. Takjub di sini artinya senang gitu. Aku kagum. Inilah salah satu privilege-nya orang beriman. Inilah salah satu privilege-nya orang beriman dan kita merasa beruntung Allah jadikan kita sebagai orang beriman. Orang beriman kata Nabi, Innallaha la yaqdi lil mu'min qada'an illa kana khairan lah. Allah tidak mentakdirkan sesuatu bagi orang beriman kecuali kana khairan lah, pasti itu kebaikan untuk dia. Itulah kenapa kita bilang belajar meyakini takdir, salah satu caranya adalah belajar meyakini semua takdir itu baik, walaupun kita gak suka. Kenapa semua takdir itu baik? Karena Allah Maha Baik. Dan Allah tidak mentakdirkan bagi orang beriman kecuali yang baik-baik. Tapi kenapa ada yang kita nggak suka, Ustaz? Yang nggak kita suka itu belum tentu nggak baik. Nanti muncul firman Allah di surat Al-Baqarah 216. Coba kalian perhatikan. Nanti firman Allah di surat Al-Baqarah 216. Allah berfirman, ini ayat sering banget saya ulang-ulang. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Jadi jangan sok tahu. Kalimat terakhir itu bukan ayatnya. Ayatnya sampai di kalimat sesungguhnya Allah lebih tahu sedangkan kalian nggak tahu. Sehingga karena kita nggak tahu apa-apa, seringkali kita salah paham, membenci sesuatu yang baik, menyukai sesuatu yang buruk. Seringkali kita meminta sesuatu padahal itu buruk untuk kita. Begitu nggak dikabulkan Allah, kita marah-marah. Allah nggak mengijabah doa saya. Padahal Allah kalau nggak mengijabah doa kita, biasanya diganti dengan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Walaupun nggak harus semuanya sekarang, mungkin besok, mungkin tahun depan, mungkin beberapa tahun lagi, di waktu yang tepat pasti Allah ganti. Makanya kalimatnya, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Saya pernah ngerasa kayak mempertanyakan gitu ya tentang diri saya lah. Ya Allah, kenapa ya suara saya kayak gini? Apalagi kalau ada jamaah yang ngomong gini, Ustaz, saya udah dengar ceramah Ustaz dari tahun 2018. Dulu saya pikir Ustazah. Saya agak bete sih kalau ada yang ngomong gitu. Iya, gak usah diomongin, saya tahu. Dan saya juga mikir saya itu Ustazah. Ternyata Ustaz. Saya merasa kayak insecure tadinya dengan suara saya. Kok suara saya cempreng gini, kok suara saya kecil melencing gini. Apalagi kalau lagi nelpon, biasanya kalau di hotel tuh nelpon ke FO tuh, ke front office, itu pasti dia nyambutnya, ada yang bisa kami bantu bu? Berewokan gini. Bahkan pernah di bulan puasa, saya lagi nelpon ke sebuah kantor tuh, siang-siang bulan puasa, pas saya nelpon, Assalamualaikum. Misalnya yang jawabnya cowok, waalaikumsalam, langsung dia kasih ke temannya, kamu aja yang jawab. Kenapa? Aku takut batal puasa. Sampai saya bingung, seseksi itu kayak suara saya. Sampai bisa bikin batal puasa cowok. Karena saya ngomongnya gak dibikin mendesam-desam. Apaan? Enggak, biasa aja. Maksudnya suaranya gimana? Saya bilang apa juga ya? Apa? Ada serak-seraknya, serak-serak becek. Ya gimana coba?
Sampai di situ saya merasa, ya Allah, apa saya mengalami cacat vokal? Sehingga akhirnya saya mencoba untuk merokok kan. Lihat suaranya yang bebas gitu kan, dimarahin istri. Aku nggak mau kamu ngerokok, aku nanti sesak nafas. Begitu ya, udah langsung saya padamin. Aku ganti vape aja ya. Ternyata nggak bisa, saya ada asma. Alhamdulillah dulu saya pikir asma itu penyakit. Ya memang penyakit, tetapi khairan lak, ada kebaikan. Gara-gara asma, saya jadi punya hobi beberapa olahraga yang bisa jadi terapi asma, terutama berenang. Jadi senang berenang dengan semua gaya. Mau gaya, kalau saya nggak asma mungkin saya berenangnya cuma satu gaya kan, gaya baru. Tapi alhamdulillah gara-gara asma jadi banyak gaya, jadi berenangnya gaya-gayaan. Berenang gara-gara asma tuh rutin. Ini malam besok mau ke Gorontalo, mau lanjut nyelam. Terus kayak memanah itu terapi asma juga, karena gerakan memanah itu kan membuka rongga dada. Karena kata terapi saya ketika saya periksa asma saya, kata dia, Ustadz itu sempit dada. Astagfirullah. Sempit dada. Kan orang yang sempit dada itu berarti pendendam, nggak bisa memaafkan ya. Enggak, maksudnya rongga dada Ustadz itu sempit karena pola hidup, mungkin duduknya sering begini, kalau jalan begini gitu kan. Ya coba Ustadz terapi, tadinya saya kasih terapi mental di dinding. Cicak dong. Kayak cicak. Berapa menit ini Pak? 10 menit Ustadz, bertahan ya 10 menit ada gini aja di dinding. Kan bete banget ya. Akhirnya saya tanya, ada nggak ya olahraga yang bisa gantiin terapi dinding itu? Kata dia ada Ustadz memanah. Ya udah saya memanah aja. Akhirnya saya belajar memanah. Tadinya awalnya modern, perempuan, terus yang tradisional. Karena udah memanah sekaligus dengan berkuda. Karena berkuda itu bisa meluruskan tulang punggung. Jadi satu paket lah, berkuda, memanah. Jadilah gara-gara asma punya hobi berenang, berkuda, memanah. Berenang dengan segala variannya, ya diving, ya snorkeling, ya memanah berenang bebas, ya cliff dive, loncat dari tebing, ya surfing, pokoknya berenang aja. Dan itu sehat buat pernafasan, buat jantung, segala macam. Ternyata yang saya keluhkan yaitu asma adalah kebaikan bagi saya. Gara-gara asma saya punya beberapa hobi yang baik. Begitu juga tadi tentang suara. Sampai saya ketemu dengan seorang teman ahli kayak akustik gitu kan, tentang jenis frekuensi suara. Dia bilang, suara Ustadz itu adalah suara yang kategorinya deep. Saya langsung. Jadi dengan suara yang kayak gini, Ustadz itu cocok materi-materinya itu yang kayak perasaan, galau, move on, luka, sedih, mental issue Ustadz. Jadi Ustadz cocoknya dengan materi-materi kayak gitu. Jangan bawa yang horor-horor, sakratul maut, Ustadz kurang horor. Kalau Ustadz bahas tentang siksa kubur, orang nggak takut, biasa aja. Jadi cocok banget yang galau-galau, yang sedih-sedih. Oh gitu ya, ya. Tahu nggak kenapa Spotify Ustadz itu sering nomor 1 atau minimal top 3? Karena materinya itu cinta dalam diam. Dan yang suara yang itu cocok buat Ustadz gitu. Jadi dia malah ngasih saya insight tentang seperti apa harusnya saya perform dalam dakwah. Jadi kayak semacam riset dari hasil karakter suara. Ustadz itu cocok kalau dakwahnya tuh jangan tabligh akbar. Saya bilang bener saya nggak cocok banget tabligh akbar. Karena tabligh akbar itu kan harus orator ya. Saya nggak bisa orasi. Kalau saya orasi, salamnya aja udah cempreng. Pernah tuh saya tabligh akbar, pengen salam ala Zarurin Anzar gitu kan. Assalamualaikum. Gak cocok tabligh akbar. Jadi bukan saya nggak terima jadwal tabligh akbar, saya tahu diri kan semua orang punya batasan kan. Saya nggak mau memaksakan diri, saya punya personal boundaries, punya batasan personal saya nggak bisa tabligh akbar, saya bisanya dakwah model sharing, santai, obrolannya tuh nggak usah terlalu yang kaku-kaku banget. Yang bukan ngajar juga kan, ada tipe ustadz yang karena beliau pintar ngajar pakai papan tulis, ada yang tipe ustadz karena suaranya kuat akhirnya dia orasi. Saya tipenya karena saya emang hobinya juga nongkrong, ya udah ala-ala anak nongkrong aja lah, santai-santai, pembahasannya ringan tapi sebetulnya substansinya berat. Cuman how to say-nya, how to deliver-nya dibikin ringan, itu karakter ustadz. Istilah saya, alhamdulillah berarti Allah punya
rencana kenapa suara saya kayak gini. Belum lagi nanti Ustaz tuh cocok kalau baca Al-Quran pakai irama, sampai dia bisa menentukan irama yang cocok buat saya, irama yang sedih-sedih, irama kurdi. Oh gitu ya, iya. Makanya ketika saya ngimamin sholat berjamaah, kadang-kadang beberapa teman-teman itu ngerasa kayak nyaman, padahal dia nggak ngerti ayat yang saya baca. Saya baca La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Beres sholat, selalu ada yang datang saya dengan Ustaz, saya nggak ngerti tadi Ustaz baca apa, tapi saya nangis loh Ustaz. Kan artinya dia berkenan kan? Bahkan saya pernah lagi sholat tarawih, di belakang saya tuh zamannya kan anak-anak muda yang baru hijrah gitu kan, yang tatoan, yang anting, segala macam, tatoan badannya gede. Jadi makmum saya baru 2 rakaat udah pada nangis, bayangin. Sampai saya sebagai imam aja malu belum nangis. Makmum duluan yang nangis. Saya baru baca beberapa ini, mereka udah khusyuk amat makmumnya. Saya sebagai imam yang bingung, gimana cara nangis ya? Beres 2 rakaat, saya tanya ke mereka, kalian khusyuk banget ya sholatnya sampai nangis duluan. Kata mereka, Ustaz, bukan khusyuk, ayatnya kepanjangan. Ternyata kepanjangan Al-Baqarah, gimana gak nangis? Orang saya juga pernah gara-gara kepanjangan nangis, malah sering saya cerita karena saya ngerasa sholat itu nggak sah sih. Jadi nggak akan riak juga kan. Satu malam 10 juz kok nggak nangis? Nangis lah. Semalam 10 juz, 1 rakaat 1 juz, 10 rakaat 10 juz. Mulai sholat tarawihnya ba'dal isya, selesainya menjelang sahur. Kenapa Ustaz ikut? Di prank sama guru saya. Kalau saya tahu nggak mungkin saya juga ikut. Kan saya suka cari imam yang suaranya bagus kan, kayak Sa'dul Ghamidi atau siapa gitu. Kata guru saya, anak yuk ada imam tuh bagus bacaannya, ikut. Sampai sana, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya di belakang, Masya Allah, Masya Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tenang gitu. Beres amin, alif lam mim. Tiba-tiba udah setengah juz. Saya baru sadar. Hah? Pas udah lama banget bacaannya, mulailah saya bertingkah lah ibaratnya. Jadi kayak udah nggak bener lagi sholatnya. Dalam hati saya, aduh Hafiz, tapi jangan tes hafalan di sini. Dan kayak gitu. Udah mulai nyari alasan. Gimana ya caranya biar aku nggak jadi sholat pura-pura batal aja ya. Macam-macam sampai 1 juz baru ruku. Itu ruku merdeka banget rasanya. Itu imam bilang Allahu Akbar. Saya Allahu Akbar. Merdeka. Bukunya kayak baca setengah juz. Buku kayak baca setengah juz, bayang nggak? Kita nggak tahu lagi baca apa. Subhanallah azim. Kan udah. Setengah juz. Tiba-tiba imamnya bilang Samiallahu liman hamidah. Saya nggak bisa bangun. Ini gimana? Kayak digempok gitu kan. Sujud seperti bacaan setengah juz. Cuman kalau sujud kan enak ya. Begitu agak lama. Sadar-sadar tiba-tiba Assalamualaikum. Maksudnya teman-teman mungkin suara saya karakternya itu untuk baca Al-Quran dengan nada untuk materi-materi yang tentang masalah perasaan, jiwa, mental, hal-hal yang deep. Jadi akhirnya saya bersyukur ya Allah, makasih untuk suara saya. Terus saya pernah insecure juga tentang warna kulit. Ya Allah, kenapa warna saya dof ya? Dof kan? Kalau kata Kak Bunik, bisa bukan dof. Enggak sih, dof ini. Sehingga kalau udah, apalagi kalau ketemu teman saya yang dari Korea itu, gini-gini saya punya sahabat orang Korea, Opa Chan Sung namanya, panggilannya Opa Chan. Dia pemain film di Korea, nama filmnya The Search Girl. Gak usah dicari ya.
Bisa nonton. Dia tuh pemain film, dia jadi kayak personal guide saya kalau lagi ke Seoul. Nah, sering kalau saya lagi nongkrong sama dia, karena kita selfie bareng, nggak mau saya bilang. Kenapa kamu nggak pernah mau foto sama saya? Susah editnya. Kalau saya cobain brightness-nya, biar saya kelihatan, kamunya hilang. Saya turunin brightness-nya biar kamu kelihatan, saya hilang. Foto sendiri, harus banget kan ya? Sampai saya penasaran, mukanya dia tuh kan kayak glowing banget ya. Sampai kayak orang itu kepleset dari saya ngeliat dia, saya bilang ke dia, Cang, lu pakai skincare apa sih? Gua pengen coba gitu. Enggak, kan mereka humble gitu kan. Enggak, biasa aja. Lu udah temenin gua cari skincare, aku bilang. Kenapa sih minta? Terus dia nemenin saya nyari skincare. Udah dikumpulin semua skincare. Ternyata banyak juga. Ada yang pertama pakai ini, kedua pakai ini. Ini ngafalnya gimana ya, Cang? Ya udah, kamu tulis aja catatannya nih, pertama nih, kedua nih. Oke. Udah beli semuanya, dihadiahin, saya bawa pulang ke Indonesia. Sampai di rumah saya pakai semuanya. Kata istri saya, pakai skincare tuh nggak gitu. Kamu gimana? Ini loh. Ada cerita anak laki depan cermin. Kamu bilang minta. Masih nggak ada cerita saya. Orang saya biasanya main surfing, kita anak pantai, prajut, kita dengerin ukulele, no woman no cry. Tiba-tiba disuruh di depan cermin. Saya pasti semua ke istri saya. Kamu aja yang pakai. Malah saya pakai kayak gini, kemudian saya pakai pembersih muka aja udah cukup. Maksudnya merasa insecure dengan kulit. Sampai kemudian Cang bilang gini, bantuin aku cari ini dong, obat penumbuh jenggot kayak kamu. Ternyata ialah manusia yang berewokan pengen mulus kayak Chan, yang mulus kayak Chan pengen berewokan kayak saya.